Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita baik-baik saja pada pagi ini. Sebagaimana biasanya, mari kita persiapkan hati, pikiran kita beri kesempatan untuk disapa kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang memberkati kami dan selalu melindungi kami, memberi kami kekuatan baru pada pagi ini. Tuhan, bangunkan kami dari tidur kami, dan Tuhan membimbing kami, memberi kami kekuatan baru. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Dan saat ini, melalui kebenaran firman Tuhan, biarlah itu Bapa untuk semakin memotivasi kami dan menguatkan kami untuk melanjutkan segala aktivitas pekerjaan kami. Kuasa Roh-Mu yang selalu memberi pengertian kepada kami sehingga kami mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami, dan terimalah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Jumat 18 Agustus 2023, nats renungan kita tertulis di Hosea 6 ayat 6. Demikian firman-Nya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bahasa Batak, ai lomuado rohaku mida asini roha asa mida pilihan, jala lomuan mida perbinotuan di debata asa mida pilihan situtungun. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus, hari ini kita akan merenungkan kitab Nabi Hosea. Dalam nats pagi ini, Allah mengungkapkan keinginannya untuk melihat buah-buah yang jauh lebih dalam di dalam hubungan kita dengannya. Kita akan merenungkan makna di balik kata-kata ini dan bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan panggilan kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, diingatkan supaya tulus dalam kasih daripada persembahan korban. Pentingnya sikap yang tulus. Allah berbicara melalui Nabi Hosea untuk mengingatkan umat-Nya bahwa kasih dan kesetiaan yang tulus jauh lebih berharga daripada sekedar persembahan korban. Allah tidak hanya peduli dengan ritual eksternal, tetapi Dia mengutamakan kondisi hati dan tindakan tulus yang lahir dari kasih yang mendalam. Kemudian dikatakan mengutamakan kasih dan kesetiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang memberikan hadiah mewah kepada pasangan mereka dalam perayaan ulang tahun, namun jika hadiah itu tidak datang dari hati yang penuh kasih dan kesetiaan, bahkan dengan alasan yang tak jelas dibarengi kemarahan, maka hadiah tersebut kehilangan nilai sejatinya. Demikian juga Allah mengajarkan kepada kita bahwa kasih dan kesetiaan tulus adalah landasan utama dalam hubungan kita dengannya. Saudara-saudara, mengenal Allah dengan mengutamakan kasih, mengenal Allah lebih dalam, ini yang mau ditekankan juga dalam renungan kita pagi ini. Allah tidak hanya menginginkan pengenalan yang permukaan belaka, tetapi Dia mengajak kita untuk mengenalnya dengan lebih dalam dan intim. Itu berarti memahami sifat kasih-Nya
menghayati kesetiaannya, dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaikan persahabatan yang kuat antara dua orang, mereka tidak hanya berbicara tentang hal-hal permukaan, tetapi mereka berbagi perasaan, mimpi, dan ketulusan. Dalam hubungan seperti itu, mereka mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Allah mengundang kita untuk memiliki hubungan yang serupa dengannya. Dia di mana kita memahami kasih dan karunia-Nya secara lebih mendalam. Bapak Ibu saudara-saudara, panggilan untuk hidup menurut kasih. Allah menginginkan kasih daripada persembahan korban. Allah mengatakan bahwa Dia lebih mengutamakan pengetahuan tentangnya daripada korban-korban ritual yang hampa. Ini juga panggilan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kasih, integritas, dan pengenalan akan Allah yang mendalam. Mari kita bayangkan keluarga yang menghabiskan waktu berkualitas bersama-sama, berbagi kebahagiaan, kesedihan, dan canda tawa ada di sana. Waktu yang dihabiskan bersama adalah bukti nyata kasih dan kesetiaan mereka satu sama lain. Begitu juga dengan Allah. Allah menginginkan kita untuk menjalani hidup yang memuliakannya, bukan hanya dalam upacara keagamaan, tetapi juga dalam kasih dan pengenalan yang tulus terhadapnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari lebih mengutamakan kasih yang tulus daripada sekedar persembahan korban. Allah mengundang kita untuk mengenalnya dengan lebih dalam, menghayati kasih dan kesetiaannya, dan menjalani hidup sesuai dengan panggilannya. Marilah kita merespon panggilan ini dengan hati yang tulus dan tekun menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kasih dan kesetiaannya. Dalam mengasihi dan mengenal Allah dengan lebih dalam, kita akan menemukan kehidupan yang berarti dan berkat yang melimpah. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam Rom 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang diinginkan Tuhan adalah ketika kita mau berdiam di dalam kehendak-Nya. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi berbuat seturut dengan perintah-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara, selamat berkarya, selamat memberi yang terbaik sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita, karena pekerjaan, aktivitas apapun itu adalah ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang memberkati kami dan memberi kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyapa kami saat ini, bagaimana kami selayaknya di hadapan Tuhan. Mari Bapa, Engkau kuatkan kami supaya kami setia mengandalkan Tuhan, lebih mengenal lebih dalam lagi pengenalan kami akan kesiapaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan melalui selalu mengandalkan Tuhan dan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Mampukan kami pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui segala aktivitas pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, itu adalah ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Kami menerima pekerjaan itu adalah dari Tuhan. Apapun profesi kami, itu adalah anugerah Tuhan, dan itu akan kami pertanggungjawabkan juga kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan mampukan kami untuk selalu menjadi terang dan garam melalui aktivitas kami satu hari ini. Kami serahkan hidup kami. Mari berkati kami Tuhan. Engkau sertai, Engkau lindungi kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, dan terimalah doa kami di dalam nama Yesus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.